Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan untuk membuat fitur tambah data di tabel tugas. Kan sebelumnya kita sudah berhasil menampilkan data tabel tugasnya. Jangan lupa untuk nyalain dulu Laragonnya. Kemudian buka terminal dan buka Visual Studio Code-nya lewat terminal. Pertama kita akan buat dulu roots-nya. Masuk ke web.php. Ini kita kita close all dulu. Kemudian kita masuk ke roots. Terakhir ini kan kita cuman yang get, hanya show atau menampilkan data tugas aja. Nah, sekarang kita akan buat yang baru dengan nama create kemudian indeksnya berarti kan diganti jadi create Sekarang masuk ke tugas controllernya. Kemudian kita buat function baru namanya create. Nah, ini isinya tinggal kita salin aja dari user controller. Yang bagian create kita copy. Nah, dari sini aja sampai sini. Oh ya, kesini. Tinggal ganti-ganti aja ya. Menu tugas, kemudian ini jadi
Nah, sekarang coba masuk ke user create. Nah, ini file ini tinggal di copy, terus masukin ke tugas. Nah, berarti kan udah ada nih di bagian tugas. Sekarang coba kita lihat, refresh, kita tambah data. Nah, ini udah masuk ya, cuman ini masih pakai isi filenya si data user. Itu masuk ke bagian index sekarang. Nah, di bagian tambah data, ini kan masih user create nih, tapi ganti kan nama kita tadi tugas create. Masuk ke create lagi. Nah, kan di sini ada nih untuk kembali itu jangan ke user tapi ke halaman tabel tugas. Oke, kita cek dulu. Ini ini belum ke. Di sini kita masuk ke data tugas dulu. Data tugas, terus tambah data. Nah, di sini udah berubah jadi tambah data tugas. Kalau kita kembali, dia kembalinya ke view dari tabel data tugas, bukan data user lagi. Paling kita bakalan ganti logonya. Diganti jadi kita kan mau ganti yang si data tugas, berarti dia di title. Ini ya, coba kita hapus di sini. Apakah dia berubah? Oh, berarti bukan di situ. Oh, di sini. Nah, di sini file user jadi Fatas. Nah, kayak gini ya. Coba kita localhost sambil dibuka ya. Kalau kita lihat di bagian tabel tugas, fieldnya itu ada tugas, tanggal mulai sama tanggal selesai aja. Oh iya, sama ada user ID. Nanti kita akan buat di mana nama-nama yang ada di sini itu nama-nama nih, kalau kita tambah data, nanti nama-nama yang ada di sini adalah nama-nama yang ada di data user yang ada di sini, gitu.
Sekarang kita butuh nama. Oke, untuk jabatan ini kita copy. Nah, kita copy. Buat di paling atas setelah row. Nah, di sini dulu, kita taruh sini. Oke. Tinggal diganti di sini nama. Kemudian name-nya diganti jadi nama. Terus nih error juga jadi nama. Ini kan nama udah, errornya nama. Nah, di sini juga ada error. Ini kita tulis nama juga. Oh iya, coba kalau kita lihat. Oh iya, di localhost tuh untuk nama di tugas kan jadi user underscore ID ya. Oke, berarti di sini kita harus ganti jadi user underscore ID. Ini kita ganti jadi user underscore ID. Karena nama fieldnya user underscore ID kan untuk nama. Oke, wait, kita lihat dulu. Ini lupa kita copy ya jabatannya. Coba ya kita klik dulu.
Nah, nih. Oke, ini udah sesuai tapi tinggal kita ganti aja ya. Nah, ini tinggal kita ganti aja nih untuk data user ya ke tugas controller. Ini kita tambahin user wait salah user get. Nah, ini ya, ini hurufnya kecil, terus ini bukan titik koma tapi koma. Kemudian di sini use app model user. Nah, ini nah kemudian di bagian ini tinggal kita kasih for each. Nah, ini kita ganti ya, jangan pilih jabatan tapi pilih nama. Kita kasih for each, ini pindahin ke sini, option yang keduanya kita hilangin aja. Kemudian ini kita ubah jadi user as item. Nah, untuk mengambil namanya berarti di sini kita mau $user terus kita mau ambil namanya. Nah, tapi isinya itu berupa ID. Jadi yang kita ambil ke database itu ID-nya, terus yang ditampilkan itu namanya. Oh iya, maaf. Ini kan kita item ya, berarti ini juga item, kan udah dialiaskan. Nah, gini.
Oke, coba kita refresh. Nah, ini udah ganti jadi pilih nama. Terus, nah ini adalah nama-nama yang diambil dari database. Berarti kan sesuai dong sama yang ini. Nama-nama yang ada di data user. Nama-nama yang terdata nih, gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini tambah data tugas kan masih ada nih orang-orang yang padahal jabatannya admin tapi dia masih dikasih tugas. Dan kita itu maunya yang dikasih tugas itu cuma hanya yang karyawan aja. Makanya di sini kita kasih syarat gitu, where di mana dia itu jabatannya adalah karyawannya aja. Gitu, baru nanti yang karyawan aja diambil gitu. Karyawan kita tulisannya besar ya. Kita lihat, nah Risha-nya hilang ya, karena Risha itu adalah admin, dia bukan karyawan. Jadi sisa di sini adalah orang-orang yang menjabat sebagai karyawan aja yang perlu ditugaskan. Nah, kemudian kita juga akan memfilter lagi orang-orang yang bakalan ada namanya di pilihan tugas adalah orang-orang yang benar-benar belum dapat tugas. Jadi, is tugas kalau yang belum ditugaskan aja. Nah, gini ya. Kalau kita lihat di sini, kita coba kembali. Kan si Edo sama Putri udah ditugaskan kan? Sisa sini si Putri belum ini nih. Statusnya belum ke ini. Kita ke localhost dulu, terus masuk ke user. Nah, si Putri ini harusnya udah ditugaskan. Jadi ini kita ganti jadi true atau dia udah punya tugas. Coba kita refresh. Nah, si Putri sudah ditugaskan. Berarti kan yang belum ditugaskan tinggal si Budi. Harusnya Budi aja nih yang keluar sekarang. Wait. Data tugas, tambah data. Nah kan si Budi aja, karena emang si Budi doang yang belum punya tugas gitu. Jadi nanti yang muncul itu adalah orang-orang yang emang false atau belum punya tugas sama sekali. Kita mau tambahin user loop biar ada banyak lah. Tambah data. Misalnya namanya Lani. Karyawan. Ya belum ditugaskan kan? Pasti defaultnya adalah belum ditugaskan.
tambah data lagi deh, misalnya Ahmad. Oke. Coba kita lihat, kalau tambah data, pilih nama. Nah, di sini ada ketambahan ya, karena tadi ada 2 nama lagi yang belum ditugaskan dan adalah seorang karyawan. Untuk jabatan ini udah bisa kita hapus. Kemudian passwordnya juga bisa kita hapus. Coba ya kita lihat. Oh, konfirmasi password belum kita hapus nih. Nah, jadi sisa ini aja. Ini kita kasih margin nih, terlalu mepet banget. Oke. Coba kita ambil nama, jadi emailnya kita hapus. Jadi namanya kita penuhin, makanya kita kasih ukuran 12. Kemudian namanya kita ganti jadi tugas.
Kemudian ini kita ganti jadi field nama tugas. Coba kita tambahin div. Teks areanya kita masukkan ke dalam div. Nah, jadi kayak gini nih. Jadi bisa banyak banget nulisnya di tugasnya. Nah, ini jadi panjang. Jadi bagus ya, dari ujung ke ujung. Kemudian ketinggiannya ini jangan 10, 5 aja. Terlalu kayak mau nulis narasi. Nah, segini aja. Kalau kurang tinggal ditarik aja nih si orang yang mau ngasih tugas. Gitu. Nah, tinggal kita kasih tanggal aja. Mungkin ini div-nya kita hapus aja, nggak jadi pakai div. Tinggal kita bikinin untuk tanggal. Tinggal kita copy aja ini. Paste aja di paste di bawahnya. Terus ini tinggal diganti jadi tanggal mulai, tapi kita jangan pakai teks area, kita pakai input aja. Nah, ini juga udah langsung ke setting dia, biar tinggal pilih tanggal waktunya. Nah, gini. Nah, ini biar setengah-setengah sama tanggal selesai, tinggal kita rubah aja, ini jadi 6. Nah, tinggal kita bikin tanggal selesainya. Oke, tanggal selesai. Ininya juga jadi tanggal selesai, nama fieldnya.
Nah, jadi kayak gini ya. Tinggal kita atur deh di tugas controller. Kita tinggal ambil dari user controllernya. Kan ada public function store nih di sini. Ini kita copy, masukin ke sini. Nah, gini. Kita hapus dulu. Ini juga. Ini untuk sementara kita komen dulu. Nah, ini kan kita bukan nama ya, kita namanya user ID kan. Kemudian ada tugas. Setelah itu ada tanggal mulai dan tanggal selesai. Ini kita rapihin dulu ini. Kebanyakan. Nah, sekarang masuk ke roots web.
Nah, tinggal kita copy ini. Nah, karena kita mau manipulasi, terus ini tinggal kita rubah-rubah jadi store. Ini juga. Nah, masuk lagi ke tugas yang create. Nah, terus kan di paling atasnya ada form. Ini bukan user store, tapi tugas. Kita cek errornya. Kalau ini kita kan kosongin semua, terus kita simpan. Nah, ini muncul nih pesan errornya. Oke. Oh, ini tugas S-nya kurang S. Mana nih tugas? Nih tugas. Kita tambahin aja tanggal mulai tidak boleh kosong dan tanggal selesai. Nah, ini kan nama udah nih, ada kolomnya juga ikutan merah. Ini 3 ini belum kita ikutin ya. Mana masuk ke bagian nama. Nah, ini kita copy. Tinggal taruh aja nih di sini, terus kita ganti jadi tugas. Terus di tanggal mulai juga tinggal diganti jadi tanggal mulai sama di tanggal selesai. Kalau kita simpan, oke, ini semua kolom sudah merah semua. Nah, sekarang kita tinggal kirim ke database, masuk ke tugas controllernya.
Ini kita buat nggak error, nggak komentar. Kita hapus dulu ini. Nah, pertama kita harus find dulu si user. Ini kita mau nanti tugas yang deskripsi tugasnya juga muncul di database.
Nah, sekarang gelar tugasnya kita save. Kemudian ini route-nya jadi tugas. Oke, kita coba balik ke sini, kita refresh. Oke, coba kita kembali. Lihat di data user, di sini yang belum dapat tugas itu ada Budi, Lani, dan Ahmad. Kita masuk ke data tugas, kita tambah data. Apakah benar? Iya, Budi, Lani, dan Ahmad. Kita mau masukin ke Lani. Lani ini misalnya kita kasih tugas dia adalah merekap, atau enggak langsung aja rekap data. Tanggal mulainya, tanggal selesainya. Coba kita simpan. Oke, sukses, data berhasil ditambahkan, dan di sini Lani sudah masuk ke view-nya data tugas. Kita buka di localhost-nya. Nah, di sini kalau kita lihat, di sini Lani juga udah masuk ke database bahwa dia sudah 1 nih. Tandanya dia udah punya tugas. Kalau kita lihat di data user, di sini Lani juga udah berubah statusnya jadi sudah ditugaskan. Oke, mungkin itu untuk kita berhasil menambahkan data, kemudian datanya udah bisa masuk ke database, dan datanya udah bisa masuk ke data user. Oke.